Israel secara tegas menolak usulan Hamas untuk memberlakukan gencatan senjata selama 5 tahun di Gaza. Pasalnya menurut Israel, dalam jangka waktu yang lama itu justru bisa memberi kelonggaran untuk Hamas dalam mempersenjatai diri. Lantaran menolak usulan itu, pasukan Israel pun mengerahkan roket baru yang menandai eskalasi signifikan agresi di Gaza. Dikutip dari Tribun News Selasa 29 April 2025, militer Zionis IDF dikonfirmasi menggunakan operasional pertama roket bar. Roket jenis baru ini merupakan roket berpemandu presisi yang dikembangkan oleh Israel Elbit System. Diketahui roket ini dilesatkan oleh Resimen Artileri ke-282 untuk menyerang posisi Hamas di Gaza Selatan. Roket ini dirancang untuk akurasi tinggi dan menarget apa yang digambarkan IDF sebagai infrastruktur Hamas di wilayah padat penduduk. Militer Israel mengklaim serangan tersebut ditujukan untuk meminimalisir korban sipil. Meskipun Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan adanya 12 kematian warga sipil dan 37 orang cedera. Militer Israel dilaporkan menolak perjanjian gencatan senjata yang diusulkan Hamas. Diketahui Hamas sendiri bersedia untuk melakukan gencatan senjata selama 5 tahun di jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, Selasa 29 April 2025, Israel malah kian mendukung rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan relokasi warga Palestina. Pihaknya juga menyatakan bahwa negara-negara barat tertarik untuk mengevakuasi warga dengan kewarganegaraan ganda. Bahkan Kanada disebut telah menghubungi Israel dan meminta evakuasi anggota keluarga yang berusaha mencapai wilayahnya. Hal itu seolah menyatakan bahwa Israel bakal mengizinkan siapapun yang ingin meninggalkan Gaza dengan sukarela. Diberitakan sebelumnya, Hamas menyatakan kesediaannya untuk melakukan gencatan senjata jangka panjang. Diketahui militan Palestina itu mau melakukan gencatan senjata selama 5 hingga 7 tahun demi mengakhiri perang. Namun Hamas juga menegaskan bahwa pihaknya enggan menyerahkan senjata. Wakil pemimpin Hizbullah Sheikh Naim Qassem mendesak pemerintah Lebanon untuk mengambil tindakan lebih tegas guna menghentikan serangan Israel. Terlebih, hal itu lantaran serangan Israel yang terus-menerus dilakukan meski gencatan senjata telah disepakati sejak November 2024. Pernyataan itu disampaikan Qassem pada Senin 28 April 2025. Dikutip dari Al Jazeera, Qassem menegaskan bahwa Hizbullah tetap mematuhi kesepakatan gencatan senjata. Namun menurutnya, Israel secara sistematis terus melanggar kesepakatan tersebut. Qassem pun menuntut agar pemerintah Lebanon bersuara lebih keras di forum internasional dan melindungi kedaulatan negara. Pernyataan ini muncul seusai militer Israel mengakui telah melakukan lebih dari 50 serangan udara ke wilayah Lebanon sepanjang bulan ini. Israel sendiri mengklaim bahwa serangan itu untuk menanggapi ancaman dari Hizbullah. Kepala Shin Bet Ronen Bar mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya pada 15 Juni 2025 mendatang. Pengumuman itu disampaikan Bar pada Senin 28 April 2025 di tengah perang dingin antara dirinya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pengunduran diri itu dilakukan Bar sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas kegagalan Shin Bet dalam mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Dikutip dari The Times of Israel, atas rekomendasi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, kabinet memberi suara bulat untuk memecat Bar. Netanyahu mengatakan ia kehilangan kepercayaan terhadap kepala Shin Bet tersebut. Namun Bar sendiri membantah pemecatannya sebagai keputusan yang tidak sah. Ia juga menilai Netanyahu berusaha menggulingkannya karena alasan pribadi dan politik. Adapun Bar menyatakan keputusannya untuk mundur sembari menegaskan bahwa Shin Bet tak mengabaikan bahaya yang ditimbulkan oleh Hamas. Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer menyatakan bahwa perang melawan Hamas di Gaza kemungkinan besar akan berakhir dalam waktu 1 tahun. Namun ia menegaskan bahwa kemenangan adalah satu-satunya akhir yang dapat diterima oleh pemerintah Israel. Dalam konferensi pers pada Senin 28 April 2025,
Dahmer menyatakan keputusan strategis tidak bisa hanya didasarkan pada emosi. Dikutip dari Ynet News, Dahmer menjelaskan bahwa Israel tak akan berkompromi pada tujuan utamanya, yakni menyingkirkan Hamas dari kekuasaan di Gaza. Selain itu, Israel juga ingin memastikan Palestina tak lagi menjadi ancaman di masa depan. Begitu pula dengan keinginan Israel untuk memulangkan semua sandera yang masih ditawan. Meski begitu, Dahmer tak menampik bahwa Israel belum memiliki rencana pasca perang yang final. Namun ia menekankan bahwa pembicaraan mengenai masa depan Gaza tak bisa dihindari.